Salam, selamat pagi, shalom, damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita juga akan membaca firman Tuhan, firman kebenaran. Jadi semuanya ini harus kita kembali kepada firman Alkitab, firman kebenaran. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita menganggap kita benar, kita menganggap kita ini sudah di dalamnya. Jadi kita harus bercermin, kita harus berkaca seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tirunya, dan pagi ini sudah bangun secara piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Juga Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan membaca bagian firman-Mu yang Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran. Karena jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak membacanya, melakukannya taat dan setia, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan sudah diserongkan. Semenjak datangnya Yohanes Pembaptis, firman Tuhan sudah diserongkan. Makanya banyak saat ini Bapak Saudaraku, firman itu firman kesenangan, firman berkat, firman kesenangan daging. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena semuanya kita sudah merumbat-rumbatnya, sudah memilih-milihnya, sudah mengurang-urangi, sudah menambah-nambahi seturut dengan kehendak manusia. Jadi harus kita kembali kepada laptop, kepada petunjuk aslinya, originalnya, supaya kita jangan diserongkan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita buat baca Alkitab kita 2 Korintus 4 ayat 1 mulai, judulnya harta rohani dalam bencana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebab sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, Rasul Paulus ini menerangkan firman Tuhan, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurangi, seturut dengan tertulis. Di sini jelas tidak, tadi katanya ayat 2 mengatakan kepada kita, tetapi kami menolak segala perbuatan sembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, banyak juga mengatakan Rasul Paulus ini kan bukan ajaran Yesus, bukan Yesus mengatakan. Jadi ini karena orang banyak saat ini mencari alasan. Memang jika kita mencari alasan, saudaraku, sangat banyak. Segala cara manusia bisa membuat alasan. Jadi sekarang ini apakah kita percaya Alkitab atau tidak? Hanya itu kuncinya. Jadi jika kita percaya Alkitab, kita lakukan taat dan setia. Jika kita hanya membuat alasan-alasan saja, itu 1000 macam alasan. Jadi jika kita memang betul-betul mau ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, itu harus taat kepada firman. Jangan kita mencari alasan supaya kita jangan begini, jangan begitu.
Jadi di sini ayat 3 mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun Rasul Paulus sudah membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya, walaupun masih tertutup, akan tertutup juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Rasul Paulus ini memang betul-betul sangat keras untuk mengatakan kepada kita itu semua karena kasihnya. Dia sangat peduli kepada umat manusia. Jadi dia dulunya Rasul Paulus ini adalah pembunuh orang Kristen. Tapi ketika dia bertobat kembali kepada ditangkap Tuhan sehingga dia menjadi penginjil untuk mendapatkan manusia supaya bertobat. Jadi di sini jelas kita melihat bagaimana pengorbanan Rasul Paulus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi di surat Paulus begitu banyak kita melihat tulisannya, suratnya untuk kita ikuti. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini, sehingga mereka tidak melihat caranya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada gambaran Allah, supaya Tuhan jangan kecewa Dia menciptakan kita, karena kita diciptakan ingin memuji memuliakan namanya, bukan ingin menjadi berontak, bukan ingin menjadi keras kepala, bukan ingin menjadi masalah. Tapi banyak manusia saat ini memakai dengan logikanya, dengan pikirannya, sehingga merajalela, sehingga susah diatur, tidak lagi kembali kepada firman, tidak lagi mengikuti surat Kristus. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini jelas Rasul Paulus mengatakan kepada kita, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cara Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi di sini Rasul Paulus memberitakan adalah bukan dirinya sendiri, tapi yang diberitakannya adalah keselamatan firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya ini jika memang berpikir kita sebagai manusia, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada untungnya sebagai mata dengan kelihatan. Tapi semuanya Rasul Paulus sudah merasakan bagaimana lawatan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bosan-bosannya, walaupun mungkin manusia yang diajarnya tidak mau setaat dan setia, bahkan juga mau membangkang, mau memandal dan sebagainya. Tapi dia tidak bosan-bosannya, dia terus pergi ke sana, pergi ke sini untuk memberitakan kebenaran keselamatan jiwa. Jadi sini kita ayat 6 mengatakan kepada kita, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terang, akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, kita tidak akan nampak wajah Yesus itu. Kita tidak akan nampak wajah Kristus itu, karena kita harus dengan iman percaya kita melihatnya. Kita dengan iman percaya kita melakukannya. Kita ingin dengan iman percaya menekuni, menaati firman Tuhan ini. Karena tidak kelihatan, Tuhan Yesus itu tidak kelihatan dengan mata daging kita, tapi bisa kelihatan dengan mata rohani kita. Jadi jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan tahu apa-apa. Makanya banyak saat ini orang Kristen hanya mengikuti saja, mengikuti aturan-aturan manusia, padahal ada Alkitab petunjuk, ada surat yang harus kita ikuti, harus kita baca,
tapi manusia tidak seberapa manusia mau membaca Alkitab, maupun membaca Alkitab hanya mengambil ayat-ayat emas, ayat-ayat berkat, bukannya ayat kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, sadarlah kita siapa kita sebenarnya. Apakah kita memang betul-betul orang Kristen pengikut Kristus? Apakah kita memang hanya mengikut-ikut saja? Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku hanya mengikut saja Kristen, orang Kristen kita, tapi tidak akan membaca suratnya. Kita tidak akan mengerti rencana Tuhan. Kita tidak akan tahu bagaimana jalan menuju kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Karena kita hanya ikut-ikutan saja. Jika kita ikut-ikutan saja, tentu dunia mengatakan gampang. Asal percaya saja, asal Kristen saja. Makanya kita melihat semua orang Kristen semua masuk ke dalam kerajaan surga menurut manusia. Bahkan kita melihat semua diliturgikan oleh hamba Tuhan. Dia mengatakan Bapak Sianu ini sudah senang dia di sana bersama Tuhan Yesus. Dia mengatakan seperti itu. Bahkan dia mengatakan tubuhnya kembali kepada debu, karena tubuhnya diciptakan dari debu, tapi rohnya kembali kepada Bapa. Jadi dia tidak sakit lagi, dia sudah senang-senang bersama Tuhan Yesus, dia mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun mungkin pembunuh, walaupun mungkin perampok, walaupun dia penodong, pencuri dan sebagainya dilakukannya dalam dunia ini, asal dia Kristen, semua hamba Tuhan mengatakan sedemikian rupa. Jadi itulah yang kita tangkap, itulah yang masuk dalam otak kita, sehingga kita menganggap orang Kristen ini pasti masuk dalam kerajaan sorga. Rupanya orang Kristen gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, jangan tertipu, jangan percaya lebih dahulu. Kembalilah kepada Alkitab, kembalilah kepada petunjuk, karena petunjuklah menentukan kita apakah kita layak atau tidak. Jadi tidak pendeta menentukannya, tidaklah gereja menentukannya kita ini layak atau tidak. Jadi firmanlah untuk mengoreksi diri kita. Apakah kelakuan kita sudah seturut dengan Alkitab? Apakah kita melakukan kita seturut dengan apa kata manusia? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang Kristen hanya menuruti apa kata manusia, menuruti aturan-aturan manusia, tidak lagi mengikuti apa yang diaturkan Tuhan Yesus, tidak lagi mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau orang munafik, bibirmu hanya memuji namaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena kita hanya di mulut saja, tapi di hati kita jauh berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu mau kita, hati kita. Tuhan itu mau diri kita. Diri kita ini mempersembahkan diri kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita itu layak untuk mendapatkan warisan yang dijanjikan Tuhan. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana penderitaan Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Dia dihempaskan, dia dijepit, bahkan dia disandra. Jadi dia cukup luar biasa penderitaan Rasul Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini katakannya walaupun namun tidak binasa. Jadi sini katanya tadi, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihampaskan
namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang panah ini. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana penderitaan Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan nyawanya dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia berjuang terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah dipilih dari awal. Walaupun dia pembunuh orang Kristen, tapi dia bertobat, dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun mungkin kadang kita berpikir, saya ini orang berdosa, saya ini tidak layak lagi mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, di mana kita bertobat kembali kepadanya. Sama seperti kita, seperti orang hilang itu. Jadi kita melihat bapaknya merangkul anak itu yang hilang itu datang kembali. Jadi jika kita juga selama ini sudah hilang dari kebenaran firman Tuhan, tapi jika kita membuka hati datang kepada Tuhan Yesus dengan hancur hati, berlutut Tuhan Yesus, kita akan diampuni, kita akan diangkat menjadi anak-anaknya, kita akan diberikan mahkota. Namun karena kami melihat roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Jadi Bapak Saudaraku, ya Rasul Paulus ini mengharapkan iman percayanya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makanya dia segala cara dia berupaya, apapun tantangan, masalah, pergumulan yang dihadapinya dalam pelayanannya, dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi ayat 15 mengatakan kepada kita, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin besar berhubungan dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat tujuan Rasul Paulus supaya kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi semuanya itu dia lakukan supaya kita ini sungguh-sungguh bertobat kembali kepada firman Tuhan. Jadi tidak lebih dan lain. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya juga menyampaikan firman Tuhan ini setiap pagi buat renungan ini, supaya kita ini kembali kepada firman Tuhan, supaya hati kita ini melekat bersama Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita, kita ada di dalam Tuhan. Itulah rencana saya, sehingga saya bagi-bagikan firman Tuhan ini semampu saya. Apa ini taruh Tuhan di dalam hati saya ini, itulah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi saya bukan mengajari Bapak Ibu Saudara saya sekalian, tapi saya ini hanya mengingatkan kita supaya kita bersama-sama mencari kebenaran firman Tuhan kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab inilah petunjuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari Alkitab inilah surat Kristus yang terang menerang untuk menerangi hati kita. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu manusia mengajari terang gelap seperti pohon terang. Pohon terang gelap. Karena apa? Karena begitulah manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita diajari Tuhan kita itu menjadi terang, bukan menjadi gelap. Tapi manusia melakukannya terang gelap, tapi tidak ada keterangan, tidak ada kejelasan itu, tidak ada kepastian itu. Tapi
Jika kita kembali kepada firman Tuhan, ada kepastian, ada terang, terang menerangi terus. Jadi Bapak Saudaraku, marilah berusahalah kembali kepada Alkitab, ikuti, taati, lakukan taat dan setia. Roh Tuhan akan menyertai kita, Roh Tuhan akan membimbing kita, Roh Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, Roh Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman, sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus juga memberitakan firman Tuhan karena tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berkobar-kobar dalam hatinya untuk pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukan hanya datang saja, bukan hanya ke gereja saja, bukan hanya ke Kristen saja, tapi kita itu menjadi pelaku firman, taat dan setia dan terpilih, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lagi, hanya kembali kepada Alkitab yang Tuhan firmankan. Lakukan, taati, setia, jangan dikurang-kurangi, jangan diubah-ubah, jangan ditambah-tambahi, tapi lakukanlah taat dan setia, walaupun mungkin secara daging sangat berat mengikuti kebenaran firman Tuhan ini, tapi tidak ada pilihan lain jika kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah berusahalah kembali kepada firman Tuhan. Jadi bagikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Share sebanyak-banyaknya, baik kepada YouTube, baik juga pada Facebook, baik juga pada WA teman-teman kita di mana saja berada di pada pagi hari ini, sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita bersama-sama supaya kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena mendapatkan kehidupan yang kekal itu, saudaraku, tidaklah segampang apa kata manusia, tapi mari lihat petunjuk dari Alkitab supaya kita tahu apakah gampang, apakah tidak, apakah enak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa firman Tuhan ini bagikan kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa subscriber supaya firman Tuhan yang kita sampaikan ini tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok. Karena jika Anda tidak menyebarnya, tentu saudara-saudara kita yang lain tidak akan mendapatkan firman-firman kebenaran ini. Jadi terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.